mereka bertahan di upper bracket dan juga EVOS akan berusaha sekuat tenaga pastinya untuk mendapatkan slot itu pula. Tapi tentu kolom komentar banjiri dukungan kalian untuk RRQ Nodia Indonesia di MSC 2022 babak playoff. Game ketiga, game penentuan. Yes, game penentuan kita langsung semarakan hashtag Viva RRQ dan Indo Pride juga tentunya. Dan juga boleh juga semarakan dengan bendera Indonesia di kolom komentar karena ini penentuan RRQ. Mampukah mereka mendapatkan slot upper bracket di MSC 2022 kali ini karena udah beberapa persebaran masing-masing hero kedua belah tim di area landing phase. Terlihat Vayne udah mulai mengganggu pergerakan dari JPL juga yang coba memberikan harassment ke area jungle patternnya RRQ Hoshi Budi Clara. Dia bisa ngegangguin pakai Ring of Order, Chip. Terus JPL-nya, tapi dia kan punya durability yang sangat tinggi kan. Jadi ketika dia pakai Ring of Order nggak terlalu berasa. Sementara dari JPL dia nggak takut sama apapun. Dia masuk ke area jungle. Lalu dari RRQ pun mereka bakal crossing nantinya. Wah, itu R7 udah mulai bertengger di rumputan untuk berikan serangan kejutan, tapi ternyata masih bisa tersecure oleh gear dari sisi orange buff-nya. R7 harus mundur, nggak boleh terlalu commit, tapi Layman udah mulai coba untuk memberikan sedikit harassment ke area Adamir. Vayne pun sudah mulai melakukan babysitting, udah mulai menampakkan batang hidungnya. Presence-nya membuat EVOS SG Adamir pun harus mundur, tapi kalian nggak boleh mundur tentunya untuk langsung pesen aja GrabFood. Dengan menggunakan promo MSC X Grab akan ada diskon sampai di 20.000 dengan scan QR Code yang ada di bawah. Tambah pulsa juga, tapi JPL akhirnya dikejar-kejar, diudak-udak dan dia harus recall sampai pulang dan membuat tentunya penjagaan terhadap mid lane, bottom lane-nya juga akan lengah. Sementara RQ Hoshi dari R7 berhadapan dengan Nick di arah top lane, ini akan menjadi pertempuran yang dua-duanya punya kesempatan untuk outplay satu sama lain. R7 kalau misalnya Nick-nya dekat-dekat turret dia bisa nge-Way of Dragon langsung sih. Cuma durability dari Grok kan besar. Betul. Agak sedikit sulit untuk eksekusi. Paling ya pukul-pukulan manja aja. Benar sekali tentunya. Jadi sama-sama coba untuk mainin aman terlebih dahulu. Ini Lemon bos, ada JPL sama Adamir dari bottom lane. Tapi Lemon udah ngedapetin level 3-nya, saat lagi akan ngedapetin level 4. Sementara pemain dari RQC lainnya mendapatkan turtle yang pertama. Tapi ada fun fact-nya nih teman-teman, di mana tahun 2020 Lemon itu sempat jadi top global 4-1-1. Jadi udah gak diragukan lagi sih ini 1-1-nya Lemon di game kita yang ketiga. Iya, apalagi Ban-Ban sekarang kan lebih enak kan dibanding zaman dulu. Yes, lebih gampang buat pecahin weakness point. Jadi ya 2020 tuh 4 weakness point-nya. Ya sekarang cuma 3, berkurang 1. Dan dari Lemon sendiri di area bottom lane, dia masih bisa survive, bertahan. Sementara Sayla sudah membuka backfist-nya. Albert membuka dengan heavy spin-nya, menguji pergerakan dari Sayla dan juga gear. Tapi damage dari RQC akhirnya masuk penuh ke arah Sayla. Flicker tak bisa menyelamatkan dirinya. Sementara Divine Judgment karena ada disusul dengan Albert memberikan damage yang besar. One charge dari Nick membuat RQC sedikit porak-porak, tapi Downing Light mengeksekusi Adamir di belakang. R7 sebagai bayarannya begitu banyak pertukaran parahan darah di arah river. 2 untuk 1. Dari mana RRQ Hoshi juga gak mau terlalu overcommit. Dia coba untuk reset mundur lagi. Dan kita bisa lihat juga di mana Turtle yang tersecure oleh RRQ Hoshi membuat RRQ Hoshi berhasil mendapatkan advantage ya Mo. Ya sini pertukaran yang mungkin memang 2 tukar 1. Tapi 2-2 sih. 2-2 ya. Tapi dari ya? sisi goalnya masih tetap lah buat RRQ Hoshi. Mereka leading juga. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk talentnya sendiri sekarang. Dimana weakness finder dipakai oleh Lemon. Tapi heavy spin dikeluarkan Adamir menjadi sasaran utama bagi pemain RQ Hoshi. Semuanya bergerak area bottom lane dan akan semakin sulit untuk Adamir farming 2 kali tumbang. Hidup dia akan sengsara di game ketiga untuk early gamenya. Untuk early benar ya. Karena 2 kali ke pick off juga. Dari talentnya bahkan berbeda ya. Kalau kita lihat tadi ada weakness finder, ada effect slow. Sedangkan dari Adamir sendiri dia punya tambahan 15% nanti. Untuk equip dimensinya dia sendiri. Dan talent pemilihan juga agak beda sih. Dalam dimana Lemon lebih memilih untuk memainkan attack speed. Sedangkan tadi memang untuk Adamir di sini yang harus dimaksimalkan ada potensi dengan menggunakan movement speednya. Movement speednya, oke. Turtle yang kedua udah mulai hadir di Land of Dawn. Sudah disambut dengan hangat oleh kedua belah tim. Mereka sudah mulai melakukan encounter di area objektif tersebut. Di mana EVOS dari SG udah mulai coba untuk menarik Turtle ke daerah teritorial yang dia miliki. Udah ada 1 buah efek surprise yang diberikan oleh seorang Vayne membuat EVOS SG langsung reset dari segi Turtle-nya. Ada efek immobilize juga dari Mystic Field yang dikeluarkan oleh seorang Clay. Membuat EVOS SG masih belum
belum mau terlalu overcommit juga. Tapi Turtle justru udah mulai dipoking oleh kawan-kawan dari RRQ Hoshi. Dan bahkan efek immobilize yang dikeluarkan oleh EVOS SG pun membuat mereka tidak berhasil untuk merenggut karena satu objektif Turtle. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana RRQ Hoshi sudah mulai kembali maju ke depan. Damage-nya udah mulai memasuki ke tubuh dari EVOS SG, tapi masih bisa ditahan. Dan justru R7 harus tumbang. Finn masih bisa selamat dari cengkraman maut EVOS SG, tapi Lemon terlihat memanfaatkan keadaan untuk langsung melakukan plating terhadap turret yang ada di area bawah, Budi Clara. Wow. Gue pikir tuh jadi perfect setup dari tim RRQ Hoshi, tapi rupanya tidak. Respon yang sangat cepat dari EVOS SG dengan flicker yang mereka miliki berhasil untuk kabur ke area belakang Albert. Satu heavy spin yang dikeluarin itu kunci banyak banget. Karena tepat berada di tengah-tengah, banyak banget tembok yang bisa untuk dimaksimalkan. Tapi sayangnya damage-nya belum cukup. Yes, dan itulah pastinya ketika Akai menjadi jungler ini masih harus berharap juga dari rekan-rekannya bisa melakukan follow up damage. Sehingga gak sia-sia ketika sedang melakukan heavy spin. Tapi sekarang kayaknya dia mau gabung langsung ke area bottom lane buat ngedapetin satu turret di arah bottom lane dan berhasil tanpa bisa di-defense. Sementara EVOS SG mencari potensi pick off dengan adanya gear chain udah dikeluarin kali ini. Downing Light juga sudah di-pop up. Heavy spin menguji pergerakan dari tim EVOS, tapi RRQ kehilangan Finn terlebih dahulu. Di area samping sana, RRQ gagal untuk mendapatkan pick off yang mereka buka. Finn harus tumbang, tapi kompensasi dengan sangat konstan. R7 berhasil memanfaatkan kekosongan. Nick terlihat terlambat untuk melakukan defense karena R7 fokus untuk langsung menumbangkan struktur bangunan top lane tahanan dari EVOS SG. Cuan berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi, tapi EVOS SG tidak mau tinggal diam di mana dia udah mulai memanage wave minion, tapi Albert juga nggak mau memberikan space untuk EVOS SG bisa menumbangkan satu objektif turret yang ia miliki. Iya. Mereka udah kehilangan 2 tanpa mereka sadari gitu. Kayak mereka sibuk untuk berkutat dalam peperangan. Sampai gak ada yang bisa untuk ke-defense. Kehilangan turret itu bayarannya lebih mahal dibandingkan kehilangan hero. Betul. Gak bisa itu turret tiba-tiba didoain muncul lagi. Emang Popol Kupa. Bisa respawn ya. Dan ini memang objective play yang lagi dimainkan oleh RRQ Hoshi. Mereka dapetin atasnya. Wow, dan bahkan Divine Judgment-nya pun make a play di mana satu hero berhasil ditarik tapi masih belum bisa dimanfaatkan. Namun Dwarf Dragon setelah dibuka begitu saja langsung Albert pun langsung menjepit karya satu hero, tapi masih belum ada follow damage yang signifikan buat RRQ Hoshi. Masih belum bisa menumbangkan korban jiwa dari EVOS SG di peperangan yang terjadi di menit kita yang ke-7, Bude Clara. Yes, itu perfect setup dari RRQ Hoshi. Heavy spin segala macam dikeluarkan, tapi lagi dan lagi belum bisa untuk menutup, nggak bisa eksekusi dengan setup yang ada. Tapi menurutku itu eksekusi nggak perlu di setup juga, nggak perlu di clearing juga nggak apa-apa, karena RRQ sih mereka berfokus kepada hal lain, nge-push laningnya. Sementara dari EVOS mereka mencoba untuk melawan pergerakan, bergerak ke area top lane. Tapi R7 yang menjadi sasaran mereka. Belum connect, tapi ada chain yang masuk ke dalam diri R7. Dominant Blast di setup, mengunci pergerakan dari R7. Pergerakan dari R7 pun akhirnya dikunci lagi oleh chain milik Gear. 3 member ngegerebek area top lane. Ter-airborne, udah gak bisa lagi menahan dealing damage, membuat dia harus tumbang. Disusul dengan ada satu objektif turret yang hilang, Moa. Ya, ini niat banget sebenarnya sih. Kalau kita lihat kalkulasi dari EVOS SG, dan mereka berani untuk naik ke atas karena mereka sekalian, mereka harus mencabut satu buat turret yang ada di atas. Bayarannya tengok Om di area bottom lane, Cipi. RQ Hoshi ngedapetin satu turret tambahan lagi. Tier yang kedua berhasil dirontokin. Yes. Dan juga ada Corrosion Sight bersama dengan Demon Hunter Sword untuk Lemon. Sedangkan tandeman dia pasti ada Adamir yang baru saja dia punya BOD sih, masih belum ada lagi Hunter Strike-nya. Mungkin sedang menuju ke sana, jadi biar ada penetration, dan itu dia. Dan Hunter Strike yang sudah diamankan oleh Adamir, damage-nya bakal jauh lebih sakit lagi. Sekarang dari sisi goldnya nggak jauh beda. Divine Judgment-nya, surprise attack yang diberikan oleh RRQ Hoshi bisa langsung menumbangkan karya seorang Seila di area mid lane. Dan masih mau lebih, Finn tergenci dengan ada satu World Charge. Langsung di follow dengan Power of Nature juga membuat Finn pun langsung tumbang di tangan anak-anak EVOS SG. Flicker udah digunakan untuk nge-setup ke arah Seila. Sementara itu kayak dia mau buka map pun bahayanya gede banget. Dia begitu tipis tapi maju ke area depan. Gear udah kabur, Downing Light dikeluarkan, Lemon mengejar. Weakness point-nya belum pecah. Satu lagi tanpa weakness point pun dari R7 menutup Gear di area jungle. Sudah disambut di arah kiri, kanan. Gak ada tempat lagi untuk kabur dari Gear. Benar sekali, dan bahkan Turtle sudah berubah menjadi Lord. Lord pun tanpa buang-buang waktu RRQ Hoshi langsung poking. Gak adanya observasi terhadap objektif Lord tersebut buat EVOS SG harus kehilangan potensi steal terhadap Lord yang ada di area Land of Dawn. Downing Light dikeluarin dan
ketika Lord sudah di tangan RQHOSI, mereka tinggal mengontrol saja ketiga lane-nya dari tim EVOS. Perlahan tapi pasti alon-alon asal kelakon. Nge-push dari segala sisi. Area bawahnya udah terpush, di area atas berusaha untuk diakuisisi oleh EVOS. Mereka nggak mau harus pusing dengan tiga-tiganya. At least bisa fokus seperti di tengah ini. Tapi Finn dengan konsil yang dikeluarkan diseruduk dengan wall shot milik Nick. Tapi Finn berhasil menseret JPL ke area depan. Heavy spin disusul. Satu setup yang manis dari RQHOSI menyusul ke area belakang dengan adanya crossbow off tank. Seilanya tumbang. RQHOSI berhasil ngedapetin 2 tapi Lemon harus tumbang di tangan tim EVOS. Distraksi yang diberikan seorang Finn pun membuahkan hasil yang manis walaupun Lemon harus tewas di tangan EVOS SG nih Omawa. Ya sini masih pertukaran yang cukup berimbang tapi pastinya dengan keunggulan objektif yang diamankan oleh RQHOSI. Tapi kita kembali lagi ke mode reset sebenarnya ya. Dimana RQHOSI meskipun mereka agak sedikit memenangkan duelnya, mereka nggak bisa lagi untuk meneruskan fight-nya karena ya mereka harus kehilangan damage mereka. Itu si Lemon tadi. Ya, apalagi yang kekunci tadi juga JPL-nya kan, bukan core-nya, bukan damage dealer-nya. Karena Adamir sama Gear positioning-nya nggak bisa untuk ditangkap oleh tim RRQ. Betul. Menjaga karena lini belakang banget dan untungnya itu juga ada crossbow attack untuk mengunci Seila. Selanjutnya ini tinggal gimana RQHOSI nggak lepas untuk memberikan pressure dengan adanya Finn Kaja. Dia bisa nge-setup. Flicker juga udah on. Bisa banget nih cari satu lini belakang dari EVOS SG. Benar sekali. Dan ini yang harus dibentuk tentunya momentum yang akan terjadi dari Finn sendiri menggunakan Divine Judgment-nya. Di sini kita bisa lihat juga di mana Finn pun sudah mulai menelusuri rumputan yang ada di area depan. Begitupun juga dengan Gear yang coba untuk meng-clearing wave minion namun disambut hangat dengan daya damage yang diberikan oleh Albert. Tapi masih belum mau di follow up lebih jauh lagi di mana EVOS SG masih mundur. Begitupun juga dengan RQHOSI prefer untuk melakukan clearing aja terhadap wave minion yang terada di area line of down. EVOS SG masih coba untuk menyeimbangkan pergerakan permainan RQHOSI di game kita yang ketiga kali ini. Karena terlihat objektif Turtle berhasil mereka amban dengan sangat-sangat free. Dan bahkan EVOS SG gak diberikan kesempatan untuk bisa mengamankan beberapa objektif yang ada di area line of down. Khususnya Turret juga bisa dibilang. Sebenarnya menit ke 11 atau 12 ini udah bisa kita lihat keunggulan dari RRQHOSI. Mereka lebih dari network, dari segi turret, dan juga dari segi level. Kita lihat Albert udah dapetin level 15. Yes, dan juga Clay masih tetap dengan damage terbesar ya. Pemberi damage terbesar datang dari RQHOSI. Tapi sudah ada beberapa item yang cukup menyebalkan sebenarnya kalau kita bermain sebagai Kaja. Ada Immortal yang sudah dipegang oleh Gear. Tadi juga ada satu lagi, siapa ya tadi? Ada 2 pokoknya yang sudah punya Immortal dari EVOS SG. Dan ini bakal merepotkan sebenarnya. Karena kita tahu bagaimana Divine Judgment adalah skill yang lama banget gitu loh. Untuk bisa dipergunakan kembali. Kecuali sudah punya fleeting time, betul. Gimana caranya satu setup Divine Judgment membuahkan hasil yang baik. Entah dari lini belakangnya ataupun R7 sekarang di sisi kiri. Dia bertemu dengan 2 member The Way of Dragon ke arah Gear. Dominant Blast dibuka, R7 berhasil kabur dari EVOS SG. Banyak banget resource yang udah dikeluarin membuat RQHOSI akan berani nge-engage langsung ke arah lini belakangnya Divine Judgment. Menuju ke arah Seila, tapi Seila dengan adanya satu Bad Fist memberikan damage besar. Lemon dalam bahaya, mencoba untuk memecahkan weakness point. Dan weakness point pun belum bisa terpecah. Membuat pemain dari RQHOSI harus mundur ke area belakang. Dengan adanya Downing Light pula, RQHOSI akan semakin percaya diri maju ke area depan. Chain gak bisa menghentikan pergerakan dari milik RQHOSI. Tapi Nick tertinggal di belakang, flicker digunakan dan masih bisa selamat semuanya. Oke, tidak ada korban jiwa dari peperangan yang terjadi. Membuat EVOS SG dan juga RQHOSI prefer untuk mundur kembali. Selagi Lord yang akan berjalan, EVOS SG harus mulai memikirkan cara untuk melakukan defense. Di sisi lain RQHOSI pun harus memanage wave minionnya agar Lord yang mereka secure bisa memberikan dampak yang baik bagi RQHOSI, khususnya untuk ada di area objek turret yang tersisa milik EVOS SG. Ya, saling menghitung dengan sangat baik damage dari satu sama lain. Potensinya juga kelihatan banget sih dari RQHOSI untuk menjebol inhibitor milik tim EVOS. Bergerak perlahan menghancurkan seketika dari RQHOSI ke arah turret inhibitornya. Karena 3 lane udah di push secara bersamaan. Ini kita bisa lihat ya di mana RQHOSI sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Lord pun udah mulai masuk ke area inhibitor turret yang ada di area bawah. Udah mulai coba untuk di defense dan ternyata dipecahkan begitu saja. Wave minion penunjang pergerakan mereka udah mulai masuk, tapi RQHOSI kembali nggak mau greedy. Mereka prefer mundur lagi dan bahkan mereka sama-sama coba untuk nungguin lagi momentumnya. Dengan adanya space ekspansi terhadap jalur yang dimiliki, RQHOSI pun nggak mau kelewatan untuk melakukan eksploitasi terhadap jungle pattern yang dimiliki oleh seorang Gear. Ya, dengan satu inhibitor aja udah cukup membuat RQHOSI
memaksimalkan Lord yang didapatkan. Bottom lane-nya ke secure, ini kayak deja vu game pertama gak sih? Jebol satu di area bawah. Satu ya, tapi ya. Terus nahan lagi, balik lagi. Benar, tapi dari EVOS SG mereka punya power kan sekarang. Mereka punya Cecilian, benar. Sayla yang selalu menjadi inceran tapi selalu bisa kabur juga tadi. Ya. Dari Saylanya sendiri. Jadi semakin late game sebenarnya ya EVOS SG mereka masih nyaman-nyaman aja ya. Apalagi kalau dari minionnya di push terus-terusan dengan Arkehosi, ini berarti bahwa stacknya selalu nambah. Iya, sebenarnya FSG mereka mau mengepung Arkehosi, Sangwin kalau di pop up, begitu pula dengan Badfish. Tapi Nick dengan wild charge yang sudah dibuka, Lemon dalam bahaya menjadi sasaran utama. Numenon Blast di cancel dengan Albert yang ada Heavy Spin. Tapi Sangwin kalau di area belakang, Bad Impact terus menerus disapu. Finn masih sangat kokoh di area depan, Immortality masih ada. Tapi Gear nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Kehilangan satu member buat EVOS SG pincang dan memilih untuk mundur. Dan Downing Light dari Clay langsung ke relung kalbu dari EVOS SG. EVOS SG dalam masalah besar karena RRQ. Mereka akan langsung nge-push juga, mengontrol landingnya lagi dan mengakuisisi Lord dengan mudah. Wah itu on point banget dong nih like-nya. Wah. Yes, itu hilang 2 juga sih dari EVOS SG, dimana mereka harus kehilangan gear. Memang gear di sini kan retribution ya. Ini otomatis akan menjadi Lord mahal. Auto ya buat RRQ Free Hoshi. lagi sih. Ya, ini free Lord banget. Free Lord banget untuk RRQ Hoshi dan EVOS SG. Mampukah mereka untuk langsung bisa mempertahankan high grounds yang mereka miliki? Ingat ini Lord di menit 16. Lord ter-evolve yang akan masuk ke area base turret mereka. Mereka harus sebisa mungkin mempersiapkan high ground defense terhadap base turretnya. Di sisi lain kita bisa lihat juga di mana dari Albertnya pun coba untuk buying time terlebih dahulu. Memanage wave minion yang nantinya akan masuk ke area base turret dari EVOS SG. Mereka nggak mau buang-buang waktu tentunya. Di area bottom lane pun R7 sudah mulai clearing wave minion yang ia miliki, begitupun juga dengan Albert yang di area top lane karena memang satu objektif turret lagi dari EVOS SG masih cukup bisa berdiri dengan kokoh di area sana, Budi Clara. Yes, tapi maju ke area depan, Albert membuka dan memicu peperangan kayaknya karena EVOS SG mereka berada dalam defense mode dengan adanya satu Downing Light menyapu bersih EVOS SG. Damage yang sangat besar sama dengan Heavy Spin mengunci 2 member dari EVOS SG, RRQ Hoshi. Mereka akan mengeksekusi langsung menuju ke di belakang. Gear dalam bahaya, begitu pula dengan JPL yang harus tumbang 3 lawan 5. Arkehosi masih sangat kokoh di area belakang sana. The Wave Dragon mengunci Sayla, tapi Sayla masih bisa bertahan. Sementara base dari EVOS SG akan menjadi sasaran bagi Arkehosi dan inilah dia kemenangan untuk RRQ Hoshi dan menetapkan diri di upper bracket. What play game RRQ Hoshi tentunya ya, finally berhasil memenangkan pertandingannya dan bahkan terlihat sangat konsisten untuk memegang